Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Hani, Prodi PAI semester 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah. Jadi, di sini saya akan menjawab satu persatu dari 4 pertanyaan. Jadi, pertanyaan pertama ialah, apa yang dimaksud bid'ah menurut ahli sunnah wal jamaah An-Nahiyah? Menurut ahli sunnah wal jamaah, bid'ah itu adalah perbuatan yang sama sekali tidak dicontohkan oleh Rasulullah atau oleh para sahabat. Itu yang dinamakan bid'ah. Nah, bid'ah itu ada 2 macam. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah syariah. Ada bid'ah hasanah, bid'ah yang sama sekalipun pada masa Rasulullah itu tidak dilakukan, tetapi itu dilakukan oleh para sahabat. Contohnya seperti sholat tarawih, yang asalnya itu hanya sunnah didirikan oleh Rasulullah. Lalu maka Sayyidina Umar tidak berjemaah awalnya, cuma pada pimpinan khalifah Sayyidina Umar, setiap Ramadan banyak orang itu berkerumunan di masjid setelah sholat isya. Lalu orang itu sholat sendiri-sendiri, maka ada pemikiranlah di dalam benak Sayyidina Umar itu. Alangkah baiknya seandainya aku satukan umat ini pada satu imam. Ada satu imam yang mengimami sholat tarawih. Akhirnya terjadilah sholat tarawih. Itu sunnah berjemaah. Itu pada masa Sayyidina Umar. Itu bid'ah, cuma itu bid'ah hasanah atau bid'ah yang diperbolehkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Sementara yang syariah, yang sama sekali tidak ada contoh dari Nabi Muhammad atau para sahabat yang lainnya, seperti acara mulutan, acara maulid Nabi yang diadakan secara joget-joget, itu termasuk bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang memang mencoret nama baik Islam dan tidak sama sekali dicontohkan oleh para sahabat. Itu jawaban saya yang nomor pertama. Pertanyaan yang kedua ialah, apa madhab yang dianut oleh Ahlussunnah wal Jamaah menurut konon asasi yang dilarang oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari? Jawabnya seperti ini. Madhab atau aturan yang diikuti oleh ahli sunnah wal jamaah dalam segi fikih itu mengikuti salah satu 4 madhab yang dibenarkan. Salah satunya contoh madhab Imam Hanafi, karena itu yang tertua. Itu madhab Imam Hanafi, lalu madhab Imam Maliki, lalu madhabnya Imam Syafi'i, dan madhabnya Imam Hambali. Dan itu sama-sama benar, karena di Indonesia itu kebanyakan mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Masalah ada orang yang ikut madhabnya Imam Maliki, yang gak apa-apa, tetap dibenarkan secara fikih, tetapi secara tauhid itu adalah mengikuti madhabnya Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, Imam Asy'ari dan Imam Turmidi. Itu secara tauhid, yang di dalamnya itu mengatur tentang masalah sifat-sifat Allah, sifat-sifat wajib bagi Allah 20, muhal bagi Allah 20, sifat jaiz bagi Allah hanya 1, dan sifat wajib bagi Rasul itu 4. Sifat muhal bagi Rasul itu 4, dan sifat jaiz bagi Rasul itu 1. Itu dikembangkan oleh ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dalam segi tauhid.
Sementara ilmu tasawufnya adalah kancah atau ranah kesufian itu mengikuti alirannya Imam Ghazali dan Syekh Junaid al-Baghdadi. Mengapa beliau ahli sunnah wal jamaah, Syekh Abdul Qadir kok gak masuk atau yang lainnya tidak masuk? Ya karena sarah dan syariah yang geton dengan syariah itu dalam Imam Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi itu secara sulfi. Jadi beliau tetap memindahkan tentang adanya syariah itu diutamakan. Sementara tasawuf itu nilai al-ihsan yang dikembangkan oleh keduanya, tidak menafikan syariah. Bedanya dengan ulama-ulama tasawuf yang katakanlah miring itu keluar dari ikatan-ikatan syariah seperti yang dikembangkan oleh Syekh Dijonar atau Al-Alaq. Karena itu menafikan adanya nilai-nilai syariah. Itu jawaban dari pertanyaan nomor 2. Pertanyaan yang nomor 3 ialah, sebutkan dan jelaskan peran pesantren dalam membumikan Islam Nusantara. Jadi jawabnya begini, pesantren Islam satu-satunya pondok atau lembaga yang menggetol dalam memperjuangkan Islam secara murni, mengikuti aturan-aturan yang dibawa oleh Rasulullah. Karena pondok pesantren itulah yang mengikuti aturan yang resmi di bagian apapun, itu adalah pondok pesantren yang mengembangkan ajaran-ajaran tauhid. Itu adalah tauhid, tentang tauhid, tentang fikih, tentang tasawuf, hanya pesantren. Sehingga pesantren itu muncul sebagai lembaga yang menyelamatkan tentang ketakwitan masyarakat. Itu hanya pesantren. Itu diantaranya. Nah, yang nomor 4, pertanyaan yang nomor 4 ialah, di negara kita ini banyak pertumbuhan subur paham radikalisme keagamaan. Jelaskan mengapa itu bisa terjadi dan bagaimana pendapat Anda dalam mengatasi hal tersebut. Jawabnya itu seperti ini. Terjadinya radikalisme keadaan keagamaan Indonesia itu semata-mata karena para ulama yang kurang kompak dalam memberantas hal seperti itu. Sehingga masuklah paham-paham radikalisme seperti paham syariah, paham wahabi, dan paham yang lainnya, yang sama sekali itu memang subur, yang diakibatkan karena minimnya masyarakat di Indonesia. Itu tentang masalah akidah. Akidah yang murni biasanya hal-hal seperti itu terkait dengan adanya dana atau materi. Semua daerah-daerah yang kemasukan atau dimasuki radikalisme. Keamanan itu biasanya lewat dalam perhanisasi tentang masalah kesejahteraan rakyat dan sebagainya. Itu memang didanai oleh orang-orang syariah yang istilahnya kedoknya atau masyarakat pikiran itu, termasuk pahaman wahabi, termasuk pahaman lainnya seperti
sholat jemaah itu termasuk radikalisme semuanya. Nah, bagaimana pertanyaan yang tadi, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Maka kita harus kembali kepada khitoh, kembali kepada ajaran NU, ke NU-an Nahdiyin. Peganglah apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kamu kalau pengen selamat, bergabunglah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Bedanya dengan sahabat, apa Ahlussunnah wal Jamaah Rasul? Ahlussunnah wal Jamaah ialah suatu pemahaman man ana man ashabiya, yang di dalamnya terdapat aku dan para sahabatku. Nah, pondok pesantren itu yang mengembangkan perkataan Rasulullah, sehingga di pondok pesantren itu sanadnya wisol kepada Rasulullah, dari Rasulullah kepada sahabat, dari sahabat kepada tabi'in, sahabat yang manut atau mengikuti atau menangani atau nyapo sahabat yang lain, tabi'in sampai kepada para kiai sekarang, para masyahid. Itu jawaban dari pertanyaan yang nomor 4. Itu yang bisa saya sampaikan dengan 4 pertanyaan yang tadi. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata atau penjelasan yang salah, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.